Jangan menyalahkan keadaan, tapi kita harus mengubah keadaan. Karena di dalam Al-Quran pun Allah tidak akan mengubah suatu kaum kalau kaumnya sendiri tidak mengubahnya. Mau mengubah diri. Iya. Hidup susah, jangan bikin gampang. Hari ini kita kedatangan tamu spesial nih dari Jawa Barat kalau nggak salah ya, Neng Gelis dari Sukabumi. Hari ini tentu kita akan berbincang-bincang karena ini sesama Gen Z lah. Kalau saya juga masih bisa disebut Gen Z soalnya, karena bukan milenial ya bang. Kita masih Gen Z ini. Jadi ngomongin Gen Z aja kita. Baik, lebih lanjut mungkin akan diperjelas nih sama Neng sendiri, mungkin sepatah kata untuk mengingatkan para penonton yang ada di Majelis Proklamasi. Siapa tahu ketemu di jalan mungkin Neng nanti bisa sapa. Silakan Neng. Oke, ini dengan Mas siapa ya sebelumnya? Irfandi. Panggilannya? Irfan boleh. Oke, Mas Fandi, terima kasih sebelumnya sudah mengundang saya dan juga kawan-kawan dari Majelis Proklamasi ya. Untuk pertama kalinya mungkin saya ada di acara podcast sebelumnya. Terima kasih untuk semuanya gitu kan. Kalau untuk saya sendiri, memang saya kelahiran asli dari Sunda, dari suku Sunda, Jawa Barat. Di Sukabumi, nama saya sendiri, kalau nama lengkap Yuli Yuliantisnen, tapi saya sering disapa dengan Kak Yuli atau Yuli aja, terserah sih. Kadang juga ada yang manggil saya Isnen, tapi nggak apa-apa, kita panggil Yuli aja. Lebih elegan kalau dipanggil. Iya, lebih lega gitu kan. Nah, mungkin untuk sebelum kita memulai pembahasan pada sore hari ini, ada satu kata mutiara yang menjadi pedoman hidup saya di hari ini, yaitu sebaik-baiknya manusia dialah yang bisa bermanfaat untuk orang lain. Betul. Dalam artian kita itu hidup bersosialisasi, yang dimana kita saling membutuhkan satu sama lain. Betul. Makanya itu yang menjadi pedoman hidup saya, dan saya ingin teman-teman itu merasakan bahwa kita itu bisa hidup bermanfaat. Dalam bentuk apapun itu, tidak harus soal uang, materi, dan sebagainya. Dengan kita bisa membantu apapun itu udah bisa disebut dengan hidup yang bermanfaat. Intinya itu ya, bermanfaat untuk manusia lain. Iya. Nah, hari ini kan banyak fenomena yang kemudian muncul nih, terutama di kalangan kaum muda nih. Kan tentu sebagai anak muda tahu lah kan, paham lah soal kondisi kita. Anak muda sekarang ini kan yang konon katanya nih ya, belakangan ini kan sering digaungkan bahwa mempersiapkan generasi muda untuk Indonesia 2045, Indonesia emas. Nah, tapi kan kalau kita merefleksikan atau melihat kembali ke belakang bahwa kebiasaan kita sebagai anak-anak muda sekarang ini kan apa ya, kalau mau dibilang agak sedikit apatis terhadap kondisi-kondisi yang dimana itu menjadi tolak ukur untuk maju gitu loh. Jadi kita seakan-akan kayak masih bodoh amatan gitu kan. Kemudian belum lagi dengan masuknya budaya-budaya luar yang kemudian itu mengganggu. Akhirnya kita melupakan budaya kita sendiri gitu kira-kira. Tapi yang saya ingin tahu dari Neng ini adalah bagaimana nih melihat ada pergeseran paradigma lah, ada pergeseran sedikit tentang anak muda masa kini dan anak muda zaman dulu. Nah, itu berbeda sekali tuh. Gimana Neng melihat itu tuh? Ini cara pandang saya sendiri ya. Mungkin kita udah termasuk ke golongan Gen Z, yang dimana di usia di Gen Z itu kan mulai dari 1995 sampai 2010 kan. Sedangkan kalau milenial kita ukur dari 1977 sampai 1994. Nah, kita lihat mungkin para pemimpin di hari ini itu dimasukkan ke penerus milenial. Sedangkan kita yang di hari ini masih umuran 2000 lah gitu kan. Kita masukkan ke Gen Z gitu kan.
it's okay kalau melihat di era digital ini mungkin banyak kemunduran ya. Dalam artian di hari ini tuh saya sendiri kemarin merasakan ketika mengerjakan skripsi udah dibantu dengan aplikasi yang namanya AI. Betul. Jadi di mana mungkin ketika generasi milenial dia masih banyak referensi dari membaca buku, betul. Ya lebih banyak membaca buku lah. Sedangkan di hari ini udah ada AI yang buku ngapain lagi, udah ada yang lebih praktis gitu mungkin kan. ke depan mungkin orang nggak baca buku lagi. Iya. Dan begitu pun dengan jurnal dan artikel yang ada, ya udah tinggal dikutip. Betul. Yang mungkin itu menjadi sebuah kemunduran ya kalau dalam literasi. Betul. Nah, itu sebuah kemunduran kalau bagi saya. It's okay, digital kemajuan, tapi dalam literasi itu kemunduran menurut saya. Memang benar sih kalau dalam apa kita lihat di skala internasional itu kan minat baca kita bangsa kita itu kan cuma hanya 1% apa 0,0% sekian gitu kan. Memang itu sangat minim sekali. Betul. Memang betul. Makanya harapannya itu anak muda sekarang inilah harus diarahkan kepada kreativitas. Maksudnya kalau hari ini kita nggak kreatif, ya mungkin di masa depan kita nggak akan dipakai. Iya betul. Ya karena itu tadi masalahnya itu karena mungkin 5-10 tahun ke depan itu bukan tenaga manusia lagi yang dipakai, tapi tenaga robot. Iya. Tapi kita ya semua ini itu pasti ada sisi negatif dan positifnya. Betul. Tentu di era digital ini banyak juga sisi positifnya gitu selain negatifnya yang emang banyak menjerumuskan generasi muda ya. Tapi di hari ini mungkin kita lihat contohnya yang Atta Halilintar, kenapa di hari ini dia sebagai ya artis dan selebgram, dia kan bermula dari konten-konten yang receh-receh nggak sih, kayak Ria Ricis aja bermula dari sikuisi sampai akhirnya dia sekarang ya menjadi konten-kontennya banyak juga yang public figure yang emang banyak anak muda yang pengen kayak Ria Ricis gitu. Mungkin di hari ini banyak produktivitas yang bisa kita lakukan ya, walaupun emang dalam pekerjaan itu susah untuk mencari orang dalam, tapi masih banyak gitu. Karena kan kalau pekerjaan di instansi kalau nggak ada orang dalam ya tergesekkan gitu. Segimanapun kita nilai bagus, ijazah bagus gitu nilainya, dan ya tes gitu bagus, tapi kalau nggak ada orang dalam ya udah tergesekkan gitu. Tapi menurut saya bukan jadi penghalang untuk masa depan kita, karena banyak jalan, terutama di era digital ini kita tuh sudah banyak peluang-peluang lain loh gitu. Termasuk di TikTok sendiri sekarang tuh bukan hanya konten, tapi kita udah bisa jualan di keranjang kuning. Bisa ya. Iya, itu kan biasanya kalau yang konten-konten tentang kayak dia mengiklankan sesuatu itu ada keranjang kuningnya. Terus kayak live gitu kan kebanyakan jualan juga. Dan ya menurut saya udah nggak ada alasan lagi susah cari kerja. Sebenarnya gimana dari kitanya, gimana kekreativitasan kita dalam melihat peluang menantang kehidupan di dunia ini gitu. Jadi kehidupan ini harus ditantang lah ya. Iya gitu kan. Kalau kita terus-terusan di zona nyaman, kapan bisa menjadi orang besarnya? Ya benar. Menarik sih sebenarnya kalau kita bicara orang kan Indonesia ini kan punya begitu banyak sekali orang pintar dan orang cerdas. Tapi bukan itu yang dicari sebenarnya di bangsa ini. Ya itu tadi yang sampaikan bahwa kalau kita punya orang dalam ya mau kita bodoh sekalipun tetap bisa maju. Bisa kerja, bisa maju. Tapi kan bukan itu sebenarnya yang kita inginkan. Sebelum menuju ke Indonesia Emas 2045 itu kan sebagai anak muda yang hari ini mungkin di usia Gen Z kan itulah yang apa sih yang nantinya kita tawarkan, apa sih yang bisa kita bawa ke 2045 itu? Tentu ya, kalau misalnya kita lihat mungkin ekonomi itu faktor utama untuk menuju ke ke Indonesia Emas di 2045 itu. Karena ya dengan kemajuan ekonomi ya kita bisa apapun ya bisa bisa bertumbuh kembang lah gitu kan. Betul. Nah mungkin di hari ini ketika banyak penjualan yang mungkin menghasilkan pajak-pajak kepada negara, ya sampai akhirnya kan IKN juga menjadi sebuah goals di 2045. Betul.
Karena apa ya, di 2045 itu harus ada perubahan. Mungkin di hari ini ya kita sebagai yang hidup di kapitalis gitu kan, di ibu kota Jakarta, eh, kita ya kalau terus-terusan sampai 100 tahunnya Indonesia, masa kita tidak apa ya, mungkin kalau menurut pandangan saya ya gitu, Indonesia masa terus-terusan di sini sih gitu kan. Jalan di tempat lah Iya, istilahnya. jalan di tempat ya, makanya dia membuka peluang yang dimana Kalimantan tanah dan sebagainya masih luas, dan akhirnya pemerintah itu apa menjadikan itu sebuah ibu kota baru gitu kan, ibu kota Nusantara yang baru gitu. Betul. Dan emang difokuskan ke depannya ya udah Jakarta cuma sebagai untuk tumbuhan ekonomi saja gitu. Jadi kota ya, iya, kota ininya gitu. sentralisasi Dan itu ekonomi. menurut saya sebuah kemajuan sih gitu. Karena ya kita kalau stuck terus-terusan nggak ada perubahan, ya kapan berubahnya gitu. Iya, tapi kan kalau mau kita lihat nih, rata-rata nih pemain-pemain sekarang itu kan bukan generasi-generasi muda yang saat-saat ini nih, bukan. Tapi ya mereka-mereka lagi, orang-orang yang mungkin memiliki gitu kan, keturunan dari garis ini yang kemudian terlahir kaya dan lain sebagainya. Kalau mau dibilang kan kita sama-sama orang Indonesia yang sama-sama makan nasi. Betul. Iya kan, artinya kita juga memiliki kesempatan yang sama. Tapi kenapa kita nggak melihat soal peluang-peluang itu? Oke, tapi menurut saya emang ya, mungkin saya juga merasakan, karena saya itu bukan pewaris, saya itu perintis. Ya, betul. Nah, kalau harus menyalahkan keturunan, ya bukan saatnya lagi saya harus menyalahkan keturunan, tapi gimana caranya saya harus menjadi perintis yang bakal nantinya saya mewariskan ke generasi-generasi saya. Makanya mungkin salah satu motivasi saya untuk menjadi seorang aktivis yaitu gimana caranya saya harus bisa mewariskan ke generasi saya. Karena sampai kapanpun kalau misalnya kita nggak jadi perintis, ya nggak bakal jadi pewaris juga. Betul. Gitu. Ya, jadi mungkin di hari ini it's okay gitu. Kita masih dalam proses yang dimana kalau disebut masih belum ada peluang untuk menjadi tokoh A, tokoh B, karena ya kita perintis gitu. Jadi wajar sih kalau misalnya susah untuk masuk ke sebuah tokoh-tokoh yang sekarang lama ngantrinya tuh harus antri. Karena mereka juga ya kalau misalnya kita lihat latar belakangnya, mungkin kan kita nggak tahu ceritanya mereka masing-masing ya. Mereka pun ada sebuah perjuangan yang harus dikorbankan dan sebagainya. Betul. Ya begitupun dengan kita yang hari ini. Jadi ya kalau pesan saya sih untuk teman-teman yang melihat podcast kita hari ini, ya jangan sampai pemikiran kalian tuh gue mah nggak punya bapak gitu yang jadi menteri, ya udah hidup gue gini-gini aja. Enggak, tapi kita tuh harus berubah. Gimana caranya? Kita yang harus jadi menteri. Jangan menyalahkan keadaan, tapi kita harus mengubah keadaan. Karena di dalam Al-Quran pun Allah tidak akan mengubah suatu kaum kalau kaumnya sendiri tidak mengubahnya. Mengubah dirinya sendiri. Dan saya ya udah menjalani aja apa yang menjadi takdir kita hari ini. Toh kalaupun emang apa yang kita cita-citakan tidak terwujud, ya mungkin Allah ngasih lagi jalan yang terbaik. Karena jujur ya, apa yang di dalam Al-Quran juga udah dijelaskan, apa yang kita minta ya pasti Allah kabulkan gitu kan. Ya kalau saya sih tipikal orang yang punya planning. Tiap hari aja saya selalu sebelum tidur saya tuh ngelis besok tuh saya kemana aja. Jelas berarti. Kegiatan saya apa aja. Karena kalau tidak kita planning, kita nggak punya rencana. Betul. Ya udah berarti hidup tuh nggak ada tujuan. Betul. Karena dengan adanya rencana ya itu ada tujuannya. Memang benar, menarik sekali sih sebenarnya kalau mendengar cerita dari Sindeng ini kan. Tapi kalau zaman sekarang nih yang saya lihat ya, rata-rata anak muda kita, generasi milenial kita itu kan kayak tadi saya sampaikan itu apatis. Artinya dengan salah satu faktor yang mempengaruhi adalah soal masuknya budaya-budaya luar tadi. Nah itu yang merusak pola pikir generasi kita sebenarnya. Sebenarnya kan kita ini banyak beragam budaya di bangsa ini.
Kenapa kok budaya orang luar yang kita pakai? Kenapa nggak budaya kita sendiri gitu loh? Kita perlihatkan kepada dunia nasional maupun dunia internasional bahwa ini loh Indonesia sebenarnya. Bukan kita, ya mohon maaf, kalau sekarang kan kebanyakan tuh yang mengikuti apa namanya tren-tren ala Korea lah, segala macam tuh. Nah, kira-kira dari pandangan Neng nih melihat itu kira-kira seperti apa tuh? Saya sempat ngobrol ya sama teman saya yang emang dia tuh K-pop abis, K-popers ya. Sebenarnya yang mereka bangun itu ini sih gengsinya. Ketika mungkin kalau jadi K-popers itu dia tuh orang yang yang wow gitu ya. Iya, yang wow gitu karena dia menyukai K-pop gitu, artis-artis yang ya intinya kayak orang kayak disebutnya kayak orang gaul gitu lah gitu kan. Sedangkan kalau ya itu sih sebenarnya kita nggak bisa menyalahkan juga orang gitu kan. Kalau saya sendiri sih saya punya sudut pandang sendiri. Ya kalau misalnya mau gaul tapi kitanya yang kosong gitu kan, dalam artian menurut ilmu atau apapun ya ngapain gitu. Tapi kan lebih ke Gen Z sekarang itu, oh dia K-pop nih gitu kan, sukanya kayak kan barang-barangnya pada mahal-mahal juga kan, kayak tasnya sampai berapa juta gitu, kayak oh dia tuh orang yang wow gitu gimana gitu. Kalau saya tuh kayak ya gue ngapain gitu bawa itu, ya udah mending bawain buku yang emang menghasilkan berapa bacaan gitu kan. Sebenarnya lebih ke tren sih. Jadi kayak mereka tuh ngikut-ngikut zaman yang sebenarnya mereka juga nggak paham nih. Iya gitu. Dan kalau menurut saya ya it's okay gitu. Tapi kalau saya yang ngeliat turis-turis gitu kan, kayak sekarang kan suku Baduy udah lagi tren-trennya juga kan gitu. Bahkan turis itu lebih menyukai kebudayaan Indonesia loh. Iya, kayak di Baduy aja sekarang kan udah banyak turis. Terus kayak yang kayak suku-suku Indonesia aja udah banyak dikunjungin oleh turis. Ya memang kita ini kan bangsa yang kaya akan budaya, tapi kan ya, nantinya nih saya nggak tahu kapan ya. Mungkin kita sendiri nih yang akan menghancurkan budaya kita sendiri. Ya. Nggak tahu, wallahualam kan kita juga nggak tahu. Iya, sebenarnya lebih ke gaya sih anak-anak sekarang itu ya ngikut-ngikut sebenarnya. Iya. Cuman saya bangganya di hari ini Indonesia udah banyak perubahan, ya termasuk atlet-atlet kita udah banyak yang menjuarai kemarin Paris juga, terus pada saat itu. Paris. Ya, jadi otomatis kita udah bukan lagi negara yang tertinggal loh gitu. Baru mau lepas landas, mau terbang. Nah, tugas kita mungkin ya kita bagaimana caranya harus bisa di dalam golongan itu, yang dimana kita harus bisa membawa Indonesia keluar kembali dengan cara kita yang entah mungkin dalam saya emang nggak bisa manjat ini ya manjat. Tapi lari masih bisa. Nggak bisa juga. Jadi mungkin saya ingin membawa nama Indonesia tapi dengan cara yang lain yang emang ya saya punya caranya tersendiri gitu. Karena yang mungkin menurut saya keren itu. Karena saya pun jujur ya, waktu dulu yang pas rame-ramenya tuh yang badminton yang dapat medali emas itu ya, yang Kak Grace sama siapa satu lagi yang cewek itu loh. Ya, saya lupa namanya. Itu saya pas itu kan yang pertama kali boomingnya itu ya, viralnya itu sampai saya meneteskan air mata. Saya di umur yang udah 20 sekian gitu. Apa sih yang saya berikan ke Indonesia gitu, kayak hidup saya tuh nothing, nggak ada apa-apanya, kayak saya tuh ya selama ini hidup cuman ya hidup doang gitu, nggak nama saya aja belum ya mungkin emang belum terkenal orang lah, baru usia doang yang tahu mungkin. Dalam artian orang tuh belum tahu saya, sedangkan saya pernah dapat kata-kata quotes yang emang itu menurut saya it's okay banget buat saya itu. Jadi ketika kita meninggal, kita itu harus meninggalkan sebuah karya yang dimana si karya itu tuh menjadi pedoman untuk generasi-generasi kita. Betul. Ya entah itu tulisan, entah itu gitu yang emang nama kita tuh masih dikenal walaupun kita sudah meninggal. Ya
gimana kita mau meninggalkan sesuatu karya, sedangkan minat baca kita aja rendah sekali. Gimana minat baca itu rendah, apalagi minat buat menulis, kan itu. Itu yang sebenarnya problem yang ada di generasi kita saat ini. Makanya tadi saya sampaikan bahwa untuk menuju ke 2000 Indonesia Emas 2045 itu apa sih yang kita mau tawarkan? Masa ya hidup kita gini-gini aja, nggak ada karya apapun yang kita tawarkan. Tentu kan menyambut Indonesia Emas 2045 itu kan kita juga harus mempersiapkan diri. Nah, kira-kira Neng melihat milenial sekarang itu dalam perspektif Neng seperti apa sih? Dan kemudian apa sih yang membuat milenial itu produktif? Oke, kalau ngelihat tentang orang-orang milenial ya di zaman sekarang, bingung sih, maksudnya milenialnya dalam segi tahunnya apa orangnya dulu nih? Orang gaya ininya aja, gaya orangnya, kemudian Oke. kehidupan sehari-harinya. Kalau dilihat dari sekarang, contohnya aja petani aja udah jarang. Sekarang itu apa ya? Mereka itu udah banyak gengsinya. Petani. Ya maksudnya kayak anak-anak petani, kalau petani mungkin emang karena dia dari generasi yang Betul. sebelum-sebelumnya ya. Kalau ngelihat dari penerus-penerusnya itu loh, mungkin lebih ke Gen Z ya. Kalau milenial masih it's okay lah. Petani dia masih dengan status petani, dengan adanya di sawah dia masih oke gitu, Masih enggak oke. ada gengsinya. Tapi Gen Z itu kayak udah malu. Udah malu, nggak mau lagi ke sawah mereka. Sedangkan kalau ngelihat kerjaan mereka tuh masih pilih-pilih. Tuh. Tapi mereka nggak kreatif. Dan dia gengsi untuk mengerjakan yang apa ya, yang semacam petani. Padahal kalau misalnya harus saya bahas gitu kan, nasi itu nggak bakal jadi kalau nggak ada petani. Nggak ada Orang petani, besar betul. itu nggak bakal jadi kalau nggak ada orang kecil. Betul. Itu. Jadi kalau misalnya terkait produktivitas, sebenarnya balik lagi ke pribadi. Pribadi. Semua yang ada di depan mata kita bisa kita gunakan secara baik. Contoh, ini ada ruangan kosong. Kalau misalnya kita biarkan kosong, ya udah selamanya kosong. Tapi di hari ini kita gunakan untuk podcast. Itu yang bisa menjadi produktif. Betul. Betul kan? Begitupun di rumah. Misalnya ada kompor sama gas. Kalau kita nggak gunain, nggak bakal produktif. Betul. Tapi nggak bisa kita makan. Iya, tapi ketika kita gunain, kita masak, kita bisa makan kan? Betul, Ya itu. Sebenarnya apapun itu bisa menjadi produktif, tapi bagaimana cara kita mengelolanya. Tepung kalau misalnya kita nggak kelola, nggak bakal menjadi donat, nggak bakal menjadi bakwan dan sebagainya. Ya dengan produktif kita kan, itu bisa menjadi donat, menjadi bakwan gitu kan. Ya itu. Ya memang menarik, tapi balik lagi nih, misalnya walaupun kita ini produktif, tapi kalau kita dari pemerintah sendiri juga nggak memperhatikan kita dalam mengembangkan produktivitas kita, itu juga kan sama aja sebenarnya sih. Nah, kalau melihat itu seperti apa nih? Nah, sebenarnya kadang ya bukan, kita nggak bisa menyalahkan pemerintah juga. betul. Ya. Karena di hari ini kalau misalnya kita mau berusaha itu ada yang namanya TKM. Tahu nggak TKM? Apa tuh TKM? Kasih tahu biar teman-teman di Majelis Proklamasi tahu kan TKM. Saya tuh lupa singkatannya apa, tapi itu tuh tapi abang pernah tahu nggak? Tapi saya lupa itu singkatannya apa gitu. TKM. Itu tuh pokoknya saya lupa ya apa ya. Itu tuh dia ngasih modal untuk yang usaha. Itu dari Kemnaker. Saya searching dulu deh ya. Singkatannya saya searching dulu sebentar ya. Tenaga kerja mandiri. Nah itu tuh kita misalnya ada linknya, terus nanti kita ngasih apa namanya ngisi kita itu mau buka usaha apa, kita itu nantinya mau produksi apa dan sebagainya. Nah nanti ketika kita lolos kita dapat ini, dapat bantuan dan nanti itu ada surveinya juga. Jadi si uang yang dikasih dari Kemnaker itu benar apa enggak nih digunain buat usaha. Iya, buat usaha itu. Mungkin nggak tahu ya kalau misalnya di daerah-daerah itu sosialisasinya nyampe atau enggak. Tapi kalau di Jakarta sendiri itu udah beberapa
usaha udah dibantu oleh iya, pemerintah dari sendiri. TKM itu ada pemula terus ada lanjutan apa gitu selebihnya. Iya ya, memang kalaupun toh begitu ada, tapi kan kita masih lemahnya di soal sosialisasi tadi. Iya, Misalnya kayak yang terpenting itu kan di daerah-daerah. ya, Kalau betul. kita di Jakarta ini kan soal akses informasi kan kita udah cepat karena Tapi kita dari pusat langsung betul, dengar. tapi sayang juga kalau di daerah-daerah. Ya. Artinya kan sosialisasinya harus memang benar-benar masif biar teman-teman generasi muda, teman-teman Gen Z di daerah pun juga terbantu gitu loh dengan program-program semacam ini. Sebenarnya apa ya yang saya miris memang di daerah itu susah informasi gitu, apalagi yang daerah-daerah udah agak timur dan apalagi daerah saya tuh daerah saya tuh parah ya, tuh. jujur ya, saya itu memang kader daerah dalam artian saya emang terakhir di daerah, mungkin aktivitas saya di Jakarta, tapi saya itu punya cita-cita untuk balik lagi ke daerah Bang, karena kenapa saya itu Kenapa tuh jelasin biar tahu nih iya, orang-orang ini. nah alasan saya untuk balik lagi ke daerah gitu. Ketika saya di sini udah punya akses dan sebagainya, saya pengen menjadi informasi ke daerah. Yaitu mungkin karena di hari ini minimnya kenapa di daerah nggak maju-maju ya, dalam artian kader daerahnya aja udah betah di Jakarta, nggak ada yang balik lagi ke Nggak ada yang kampungnya. balik. Iya, Betul. sedangkan dia udah tahu nih celah A, celah B, informasi A, informasi B. Tapi dia lebih apa ya, lebih nyaman di Jakarta. Gitu kan, Betul, makanya betul. di daerah ya udah orangnya orang itu aja Orang yang itu nggak aja. kemana-mana gitu kan. Nah kalau alasan saya ketika nanti saya balik ke kampung, saya pengen apapun informasi yang saya dapat di Jakarta bisa disalurkan ke daerah. Mungkin dengan itu bisa saya membantu daerah saya itu bisa maju. Lewat berbagai macam Informasi yang saya dapat misalnya dari teman saya, ya mudah-mudahan kedepannya teman-teman saya menjadi pejabat-pejabat ya. Amin, amin aja nih. Iya, jadinya nanti kalau saya di daerah misalnya jadi sebuah kadernya daerah, ya bisa saya calling, ini daerah bentuk ini deh. Betul. Kan enak ya kalau misalnya. Soalnya kalau saya nggak ada akses, saya nyari informasi kemana? Betul. Yang ada udah keburu di pusat abis. Belum lagi bentar lagi mau dipindahin ke Kalimantan kan susah lagi yang kita yang di Jakarta. Nah itu yang saya yang saya cita-citakan, yang mudah-mudahan cita-cita itu bisa bisa saya wujudkan. Karena di hari ini jujur ya. Saya udah amin banget ini, amin. Enggak, untuk di hari ini saya masih pelan. Saya masih banyak mikirnya kalau misalnya di sini saya udah oke gitu kan, maksudnya udah sedikit orang tahu tentang saya udah tahu A, B dan maksudnya orang A, B dan sebagainya. Tapi ketika daerah saya takutnya emang ada susah nyari akses aja. Karena kan mungkin kalau ini kan ke pemerintahan Pak Jokowi misalnya menterinya ini. Ketika nanti ke pemerintahan Pak Prabowo diganti lagi orang-orangnya. Harus punya orang dalam tuh kayak tadi tuh. Serius sih. Jadi ya mungkin saya juga perlu banyak belajar dulu sih di sini sebelum saya menyiapkan untuk di daerah, karena jadi daerah itu bukan mencari lagi keuntungan, tapi pengabdian. Betul. Itu sih. Nah ini yang terakhir nih, Nah ini memang menarik ya kalau kita mau bahas soal anak muda nih, nggak ada habis-habisnya karena nantinya kan generasi muda inilah yang menjadi garda terdepan bangsa ini. Tolak ukur lah. Betul. Nah kira-kira apa nih harapan kepada pemerintahan kita berharap kepada Pak Presiden Prabowo aja lah yang nanti mau dilantik nih. Apa harapannya nih ke generasi milenial nih? Yang pertama mungkin memang harapannya apapun yang sudah menjadi visi misi beliau yang sudah disampaikan pada saat kampanye bisa diwujudkan. Itu. Yang kedua, ya kita itu di umur 20 tahun dan sampai 45 tahunan lah, itu disebut dengan usia produktif. Yang dimana mungkin tenaga-tenaga kita tuh dibutuhkan. Kalau misalnya yang udah seharusnya udah pensiun masih di masih ada di dalam kepemerintahan, kita nggak ada peluang. Nggak ada peluang ya. Iya, dan emang beliau ya di pemerintahan apa yang dicari sih gitu, udah waktunya pensiun nih. Pensiun jadi aja saya gitu. Tuh pengennya ngalir loh gitu. Jadi benar-benar patah hilang
tumbuh berganti. lagi, tumbuh berganti. Ya dalam artian ya udah kalau misalnya udah waktunya pensiun digantikan dengan generasi-generasi muda. Jadi keberlanjutan gitu loh. Keberlanjutan. Ya mungkin di hari ini masih banyak yang seperti itu. Betul Karena sih. mungkin emang ya faktor kepengaruhannya dan sebagainya itu aja sih. Cuman ya saya harapannya karena kita masih usia produktif jangan sampai mematahkan kan kita masih jiwa-jiwa semangatnya nih. Jangan sampai mematahkan kesemangatan anak-anak muda aja. Nah, terakhir apa nih tipsnya nih kepada anak muda biar produktif nih? Anak muda sekarang kan jarang sekali kalau kita mau lihat banyak yang produktif. Mungkin 100%, 1% kali yang mungkin produktif. Nah, kira-kira apa nih tipsnya buat teman-teman generasi milenial agar supaya nantinya produktif? Gitu. Saya tuh punya motivator, yaitu Pak B.J. Habibie, terkait produktif. Karena beliau itu tidur hanya 4 jam dalam satu hari. Beliau tidur, saya baca bukunya ya, tapi nggak tahu mungkin ada cerita lain gitu kan. Beliau itu tidur dari jam 11 sampai jam 3. Jam 3 udah bangun lagi. Jadi cuma 4 jam. Yang dimana sisa hidupnya di dalam 24 jam itu mungkin 20 jamnya beliau pakai untuk bekerja, untuk berpendidikan dan sebagainya. Nah, yang menjadi patokan itu sebenarnya anak muda itu harus mempunyai motivator. Yang dimana itu menjadi acuan untuk mereka bisa maju. Betul. Karena jujur, saya lagi menerapkan hal itu, yang mungkin emang aktivis ya, abang pun merasakan tidur kadang tidak beraturan dan sebagainya. Tapi saya jujur, saya di hari ini walaupun emang masih banyak keliuran malamnya gitu, karena makin ngopi-ngopinya, tapi saya masih membatasi. Saya jam 11 harus pulang, harus tidur. Kalaupun mau ketemu saya, it's okay, boleh dari jam 7 misalnya sampai jam 11 aja ya, saya bisa ngopinya. Setelahnya saya ya bikin plan gitu, saya tidur harus dari jam 11, jam 3 saya harus bangun. Dan jujur ya, saya menerapkan setelah bangun itu langsung mandi, dan benar-benar itu membuat membuat semangat kita tuh benar-benar ada. Dan saya usahakan pagi itu saya nggak boleh tidur lagi setelah subuh. Mau entah itu olahraga, nyuci, atau misalnya pekerjaan lain, yang penting saya nggak boleh tidur. Nggak boleh tidur lagi. Karena jujur kalau udah saya tidur, kedepannya sampai nanti tidur lagi tuh kayak gak ada gairah. Semangat saya tuh nggak ada. Dan itu sih sebenarnya banyak sebenarnya kalau misalnya harus disebut produktif. Semua orang itu yang penting punya planning apa yang harus mereka kerjakan hari esok gitu kan. Ya dalam aturan tidurnya pun harus diatur gitu kan. Karena pekerjaan itu kalau kita yang nggak nyari, ya nggak bakal datang sendiri. Betul. Gitu. Nggak mungkin pekerjaan datang nawarin diri. Nah itu kalau tips dari saya pertama ya bangun karena yang saya lihat ya dari orang-orang yang udah hebat sekarang, termasuk motivator saya pun Noyudi Ayunda, dia tuh bangun jam 5, tidur jam 11, ya udah setelah itu nggak ada lagi tidur subuh. Jadi kan kebanyakan dari ya aktivis tidurnya setelah subuh. Setelah jam 7 tuh biasanya baru tidur. Bukan tidur sebelum subuh. Iya, bukan tidur sebelum subuh. Jadi mungkin ya untuk kedepannya diusahakan setelah subuh itu produktif. Udah tidur. Iya, jadi punya plan lah untuk istirahat gitu kan. Terus untuk kerjanya kapan, untuk aktivitas lainnya kapan. Jangan sampai menyia-nyiakan waktu yang emang seharusnya sekarang A tapi malah dipakai ke B. It's okay, mungkin 1-2 kali dalam keadaan darurat nggak apa-apa. Masih bisa dimaklumi kalau begitu. Tapi kalau setiap hari misalnya tidurnya habis subuh aja gitu. Kalau ketika dia jadi anak korporat yang emang harus masuk jam 9, pulang jam 5 sore, ya gimana dia mau kayak gitu? Betul. Jadi dia intinya harus punya perencanaan. Rencana apa ya? Kita sebelum besok, misalnya besok saya udah tahu nih kalau udah punya perencanaan, besok saya mau ke sini, besok saya mau ke sini. Jadi memang jelas kan arahnya. Betul. Itu sih ya, walaupun ya saya pun di hari ini belum punya pekerjaan yang tetap dan sebagainya gitu, yang emang tiap harinya masih menggambarkan nih besok tuh saya harus ngelakuin apa. Kan jelas ya kalau misalnya saya kerja di kantor-kantor jadi anak korporat itu udah jelas kan. Betul. Masuk jam 9, pulang jam 5 gitu kan, habis itu dan sebagainya. Tapi ya saya selalu mempunyai rencana poin itu gimana caranya dari mulai jam
5 subuh, setelah sholat subuh sampai jam 11 malam ketika saya mau tidur, itu tuh saya harus punya kegiatan Setiap hari. tiap hari. Kalaupun mungkin dari jam 11 atau misalnya siang itu saya nggak ada kegiatan, saya pakai buat istirahat. Kalaupun enggak ya apa kayak gitu, saya suka ngiseng-ngiseng nulis di di Wattpad. Kalau enggak saya Berarti suka menulis. dikit-dikit sih kayak curhat-curhat gitu Curhat. aja. Kadang saya juga di Spotify gitu kan, suka ya gimana sih cerita-cerita yang galau Ngoceh-ngoceh. atau apa gitu, kayak meluapkan apa Betul. sih yang saya sedang resahkan hari ini gitu kan, keluh kesah gitu. Daripada kadang saya ya gini ya, daripada saya cerita ke teman saya yang nantinya bocor gitu, apalagi kan kalau cewek orangnya nggak bisa dipercaya banget gitu kan. Yang mending saya ke Spotify yang nantinya semakin banyak orang yang tahu gitu kan, bisa aja dari cerita saya di up menjadi film atau apa, kan Betul. nggak ada yang tahu. Nggak ada yang tahu. Karena di hari ini tuh banyak film-film di bioskop itu yang dari kisah Lahir nyata dari gitu kisah kan, nyata, betul. yang kayak kemarin film Pina itu kan yang benar-benar kisah nyata, dan itu menghasilkan uang. Betul. Daripada sekarang kita cuma ngoceh-ngoceh aja tapi tidak ada gambaran ke depannya, ya mending ngocehnya yang bermanfaat, yang ke depannya ada Betul. feedback baiknya juga ke saya gitu. Gitu Betul. sih. Ya tips buat teman-teman ya, mungkin kalian lebih lebih cari-cari kegiatan yang menurut kalian tuh ini bermanfaat loh gitu, daripada hidup kalian cuma sia-sia. Hiduplah sekali tapi hidup yang berarti, bukan hidup yang sia-sia. Gitu aja sih. Baik, terima kasih. Sampai jumpa di konten selanjutnya. Sekian dari kami.